Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Tamarahati, NPM 2020-215065, selaku moderator pada presentasi kelompok 5 di pertemuan ke-6 dalam pembahasan bab 8 Sastra Indonesia periode 1945. Dan pada presentasi kali ini saya tidak sendirian, saya bersama anggota kelompok saya yang lainnya. Silakan kepada anggota kelompok saya yang lainnya untuk bisa memperkenalkan diri kalian masing-masing. Perkenalkan, saya Devita Amalia, NPM 2020-21500033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurrohana, NPM 2020-215045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliana, NPM 2020-21500103. Perkenalkan, nama saya Sri Devi, NPM 2020-2150-0052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma, NPM 2020-215009. Oke, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Siti Nurrohana. Kepada Siti Nurrohana, saya persilahkan. A. Gelanggang Seniman Merdeka. Pertengahan 1942, atas usaha Chairil Anwar, bertemulah sejumlah seniman seperti Asrul Sani, Bahrudin, Basuki Bowo, Heng Ngantung, Rifai Apin, Muhammad Akbar Juhana, Mohtar Apin, dan Muhammad Balfas untuk menggerakkan pendirian Perkumpulan Kebudayaan Gelanggang Seniman Merdeka pada saat itu 19 November 1946. Dalam perkumpulan ini mengakui diri sebagai generasi gelanggang di majalah Siasat yang dipimpin oleh Rosihan Anwar. Dalam pendahuluan menyatakan bahwa generasi gelanggang lahir dari pergolakan roh dan pikiran yang mencipta manusia Indonesia yang hidup. Pada kenyataan-kenyataan tersebut, banyak orang menganggap terlahir angkatan baru. Rosihan Anwar dalam majalah Siasat edisi 9 Januari 1949 mengenalkan istilah angkatan 45 kepada generasi gelanggang tersebut. Nama-nama lain yang dibuat oleh berbagai pihak adalah Angkatan Kemerdekaan, Angkatan Chairil Anwar, Angkatan Sesudah Perang, Angkatan Pembebasan, dan Generasi Gelanggang. Konsep kepengaranganan mereka dirumuskan dalam surat terbuka yang diberi nama Surat Kepercayaan Gelanggang atau disingkat dengan SKG, disusun oleh Asrul Sani 18 Februari 1950, setahun setelah kematian Chairil Anwar. B. Lembaga Kebudayaan Rakyat Mukadimah. Rakyat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan dan bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia baru hanya dapat dilakukan oleh rakyat. Sehingga di mana pada hari 17 Agustus 1950 didirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat, disingkat Lekra. Pendirian ini terjadi pada proses perkembangan kebudayaan yang sebagai hasil keseluruhan daya upaya manusia secara sadar untuk memenuhi setinggi-tingginya kebutuhan hidup lahir dan batin, senantiasa maju dengan tiada putus-putusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Devi. Kepada Sri Devi, saya persilahkan. C. Periode Angkatan 45. Bangsa Indonesia dijajah Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Pada masa itu, penggunaan bahasa Belanda dilarang oleh Jepang dan penggunaan bahasa Indonesia disebarkan. Maka itu, sastra Indonesia menjadi semakin meningkat. Para pengarang dan seniman dikumpulkan bangsa Jepang di kantor pusat kebudayaan. Perkumpulan tersebut pun dinamakan Keimin Bungka Sidoso. D. Ciri Angkatan 45. 1. Gaya realisme, simbolik, dan ekspresionisme. 2. Individualisme menonjol. 3. Filsafat eksistensialisme mulai dikenal. E. Karya-karya seniman 45. Tahun 1947, Trisno Sumarjo dan S.W. Jono menerbitkan majalah seniman di Solo. Karya-karya Gatot Soekardi antara lain Bende Matatam. Karya-karya St. Nuraini antara lain
Sajak buat anak yang takkan lahir atau puisi. M. Balfas bersama Sujati S. tahun 1953 mendirikan majalah kisah, majalah khusus cerpen. Karya Inu Kartapati antara lain Sumping Surengpati. Karya-karya Maria Amin antara lain prosa lirik Tengoklah Dunia Sana. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai sejarah lahirnya Angkatan 45. Latar belakang yang menyebabkan lahirnya Angkatan 45 ada dua hal. Yang pertama, kekejaman penjajahan, dan yang kedua, penderitaan akibat revolusi. Manuver Angkatan 45 termuat dalam majalah Siasat pada tanggal 23 Oktober 1945 berupa surat kepercayaan gelanggang 18 Februari 1950. Yang dapat dilihat patokan-patokan Angkatan 45 ada 5 hal. Yang pertama, wujud pernyataan pikiran lebih dipentingkan. Yang kedua, kepribadian seseorang hendaknya menjadi pegangan dan ukuran nilai mencipta. Yang ketiga, nilai-nilai baru harus ditempatkan setelah nilai-nilai lama dihancurkan. Yang keempat, pencipta harus mempunyai kebebasan penuh dalam penciptaan pengarangnya. Yang kelima, tekanan difokuskan pada kebudayaan dunia harus bersifat universal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Pada Rahma, saya persilahkan. G. Sifat kesusastraan Angkatan 45. 1. Isi cerita mengenai penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh kekejaman penjajahan. 2. Bentuk karangannya biasanya berupa novel dan cerpen. 3. Bahasanya pendek-pendek tapi padat dan agak kasar, kurang memperhatikan ejaan. H. Ciri-ciri Angkatan 45. 1. Memiliki corak realistis. 2. Bersifat patriotisme, revolusi, dan perlawanan terhadap penjajah. 3. Bertujuan universal nasionalis. 4. Berdasarkan pengalaman hidup dan gejolak sosial, politik, dan budaya yang mewarnai pengalaman Angkatan 45. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devita Amalia. Kepada Devita Amalia, saya persilahkan. Tokoh-tokoh 45. Chairil Anwar. Chairil Anwar dilahirkan di Medan 26 Juli 1922. Ia memegang pendidikan Mulo atau SMP kelas 1 di Medan. Kemudian ia pindah ke Mulo, Jakarta sampai kelas 2. Ia menulis pada tahun 1943. Permulaan zaman penduduk Jepang, dan ia wafat di RSUP Salemba, Jakarta pada tanggal 24 April 1949. Asrul Sani. Asrul Sani lahir pada 10 Juni 1926 di Rau, Sumatera Barat. Ia lulusan perguruan tinggi kedokteran hewan Bogor. Pada waktu revolusi, ia memimpin Laskar Rakyat. Kemudian menjadi tentara, ia menerbitkan Harian Perlawanan Suara Bogor, korektor di percetakan, redaktur Gema Suasana. Buah tangannya pun berupa sajak-sajak, cerita-cerita, dan esai. Rifan Apin. Rifan Apin dilahirkan pada tanggal 30 Agustus 1927 di Padang Panjang. Ia berpendidikan SMA. Pekerjaannya tukang cabut, pembantu pada Badan Kepolisian, redaktur majalah Nusantara, redaktur Gema Suasana. Selanjutnya ia menjadi redaktur gelanggang dari Warta Sepakat Siasat dan membantu Zain sejak Juni 1951. Rifan Apin bersama-sama dengan Chairil Anwar dan Asrul Sani menyusun 3 penguak takdir karya-karya yang ditulis olehnya. Yang pertama, 3 Menguak Takdir, kumpulan sajar bersama Chairil Anwar dan Rifan Apin 1950. Yang kedua, Gema Tanah Air 1948. Yang ketiga, Dari Dua Dunia yang belum sudah 1972. Idrus lahir di Padang pada tanggal 21 September 1921, wafat di Padang 18 Mei 1979 pada umur 51 tahun. Ia tamatan SMT, Semesta Jepang. Ia bekerja pada Balai Pustaka dan PUSD atau Perserikatan Usaha Sandiwara Jawa. Prof. Dr. Tau berpendapat bahwa menimbang kerangka Idrus adalah agar sukar. Yang pertama, Chairil Anwar adalah pelopor Angkatan 45. Yang kedua, Idrus adalah pengarang prosa yang pertama dari Angkatan 45.
Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Serliana. Kepada Serliana, saya persilahkan. Sejarah Angkatan 45. Angkatan 45 merupakan sebuah nama bagi angkatan penyair setelah pudarnya eksistensi Angkatan Pujangga Baru. Angkatan 45 sendiri dipopulerkan pertama kali oleh Rosihan Anwar dalam majalah Siasat yang diterbitkan tanggal 9 Januari 1949. Tiu, 1980.2169. Terkecuali bagaimana polemik yang menyertai penanaman tersebut, karena dalam sastra tidak bisa dibayangkan rangkaian periode tersebut seperti balok-balok batu yang dijajarkan secara berurutan, melainkan saling tumpang tindih. Walek via Prodopo 1995.3. Masa produktif Angkatan 45 dari tahun 1943 sampai dengan 1993, dari 10 tahun masa kejayaan itu, karya-karya penyair Angkatan 45 150 sudah sulit ditemukan. Kecuali karya Mokhtar Lubis dan Sitor Situmorang yang pada tahun 1953 masih terus menerbitkan sajak-sajaknya. Sepanjang masa-masa kejayaan tersebut, sebagian besar karya-karya penyair Angkatan 45 belum dipublikasikan dalam bentuk buku sajak-sajak. Mereka hanya terpublikasikan lewat majalah. Bahkan, sajak-sajak Khairil baru diantologikan pada tahun 1949 setelah Khairil Anwar meninggal dunia. Dan karya terbaik pelopor Angkatan 45. Khairil Anwar lahir di Medan, Sumatera Utara 26 Juli 1922 dan wafat di Jakarta 28 April 1949 pada umur 26 tahun. Khairil Anwar adalah seorang sastrawan yang dikenal sebagai penulis buku yang berjudul Si Binatang Jalang. Beliau adalah pelopor atau penggagas Angkatan 1945 yang menciptakan tren baru pemakaian kata dalam berpuisi yang terkesan sangat lugas, solid, dan kuat. Dia bersama temannya Asrul Sani dan Rifai Apin memolopori puisi modern Indonesia. Masa-masa kehadirannya merupakan masa-masa yang subur dalam sejarah Angkatan 45 dan menarik dilihat dari berbagai segi. Secara sosial, saat itu merupakan masa revolusioner. Revolusioner sendiri adalah sebuah masa peralihan atau pergantian dari situasi sebagai bangsa terjajah menuju gairah kemerdekaan dari sebuah bangsa yang muda. Masa-masa itu juga merupakan masa-masa spektakuler yang luar biasa dalam jalan sejarah dan tata dunia. Salah satu contoh karya-karya Khairil Anwar adalah 1. Buku Deru Campur Debu tahun 1945, 2. Tajam 1949, 3. Yang Terampas dan Yang Putus 1949, dan sebagainya. Terjemahan dalam bahasa asing. 1. Sharp Gravel Indonesia Poems 1960, Quattro Poems Indonesian 1962, dan Khairil Anwar Selection Poems 1963. Kesimpulan pada pembahasan bab 8, Sastra Indonesia periode 1945 adalah karya sastra Angkatan 45 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajahan Jepang menuju kemerdekaan. Pada Angkatan 45, karya sastra didominasi oleh puisi, prosa tampak berkurang. Konsepsi estetik Angkatan 45 tergambar dalam Surat Kepercayaan Gelanggang. Para penggerak Angkatan 45 yaitu para sastrawan yang ada pada masa itu, seperti Chairul Anwar, Idrus, Asrul Sani, Sitor Situmorang, Muhammad Ali, dan Toto Sudarto Bahtiar. Para sastrawan ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Oke, baik, cukup sampai di sini presentasi kelompok 5 di pertemuan ke-6 dalam pembahasan bab 8 Sastra Indonesia periode 1945. Saya berharap kalian semua dapat memahaminya dan saya memohon maaf apabila dalam presentasi tersebut terdapat kesalahan dalam penyebutan katanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.